Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari persiapkan hatinya, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33 dan pasal 12 ayat 1 sampai 12. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi,
dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kesabaran Tuhan Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita ada batas-batas kesabaran kita dalam kehidupan kita. Pasti ada batasnya. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus kesabarannya luar biasa. Sampai hari ini dia selalu sabar menolong, dia selalu sabar menanti kita, dia selalu sabar untuk melihat kita kembali kepadanya. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya untuk banyak orang. Dalam nas kali ini, dalam renungan kita kali ini, ada kisah yang menarik di sini. Itu kisah yang pertama, bahwa orang Farisi tua-tua meminta suatu tanda kepada Yesus. Namun Yesus tidak memberikan tanda itu. Dan juga kisah yang kedua di sini, Yesus memberikan pengajaran kepada mereka, itu orang-orang Farisi, para tua-tua, orang Yahudi, dengan pengajaran, memberikan perumpamaan kepada mereka seorang penggarap anggur. Jadi inilah bentuk kesabaran daripada Yesus. Dia tidak terpancing emosinya, walaupun dia memang sengaja untuk dijebak, sengaja untuk dicari kesalahannya agar dia dipersalahkan. Namun Yesus tetap sabar menghadapi mereka dan mengajari mereka. Sekali lagi Tuhan Yesus datang ke bait Allah pada waktu itu, yaitu di Yerusalem. Lalu datanglah imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua untuk menangkap Yesus dengan cara dicobanya. Ini adalah suatu akal licik daripada para tua-tua tadi untuk bagaimana menangkap Yesus agar dia dipersalahkan. Tidak jemaat Tuhan, pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus adalah, Yesus memakai kuasa apa untuk melakukan segala sesuatunya? Namun Yesus tidak memberikan jawaban kepada mereka, karena Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka, bahwa hati mereka adalah busuk untuk mencobai dia. Pertanyaan itu mereka ajukan setelah Yesus mengusir orang-orang yang berjualan dan membersihkan bait Allah. Pertanyaan mereka dapat dipahami sebagai protes mereka kepada Yesus, karena tindakan Yesus yang mengusir mereka, yang mengambil hak para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Di sini dilihat perbuatan Yesus yang mengusir para pedagang hewan kurban dan jasa penukar uang, sesungguhnya memperlihatkan kesalahan mereka yang telah memberikan izin usaha di bait Allah, yang seharusnya mereka menjaga kesucian bait Allah. Namun mereka tidak menjaga kesuciannya, makanya Yesus marah. Dan ini yang mereka pertanyakan kepada dia, kuasa mana yang kamu pakai? Kuasa mana? Pertanyakan oleh ahli Taurat kepada mereka.
kepada Tuhan Yesus, yang mempertanyakan mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak memberikan jawaban, karena mereka tahu, karena Yesus tahu bahwa mereka itu adalah orang jahat dalam hatinya. Yesus tahu maksud dan tujuan mereka. Selanjutnya Yesus memberikan suatu pertanyaan yang unik kepada mereka. Baptisan Yohanes itu dari manusia atau dari surga? Ya, ini adalah pertanyaan yang diberikan kepada ahli Taurat dan para tua-tua. Dan lewat jawaban yang diberikan oleh ahli Taurat dan para tua-tua, Yesus juga mengetahui isi hati mereka. Dan juga sidang jemaat Tuhan, setelah mereka berdialog, Yesus memberikan pengajaran kepada mereka mengenai perumpamaan seorang penggarap. Penggarap yang menggarap suatu lahan, sidang jemaat Tuhan. Di sini dilihat bahwa penggarap itu menggarap suatu lahan. Penggarap itu adalah ibarat mereka yang menolak daripada ahli waris, yang menghukum, yang membunuh daripada ahli warisnya. Itu Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus di sini menyinggung mereka. Yesus sebenarnya di sini menyindir mereka bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah salah. Jemaat Tuhan. Tetapi mereka sadar akan kesalahan mereka. Makanya mereka berniat mencari cara untuk menghukum daripada Tuhan, untuk membunuh daripada Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak memiliki cara, belum mendapatkan cara itu. Dari sini kita belajar, sidang jemaat Tuhan, bagaimana kesabaran Yesus mengajar, walaupun dia dihina, walaupun dia dijahati, walaupun dia mau dijebak, tetapi Yesus sabar mengajar dan memberikan pemahaman. Begitu juga dengan kita sedang jemaat Tuhan. Mari kita perlu kesabaran menanggung segala sesuatu. Kita percaya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita agar kita terus berjalan di jalan Tuhan. Saya genap percaya kesabaran Tuhan Yesus itu juga yang akan kita peroleh dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana Tuhan Yesus menghadapi ahli Taurat yang penuh dengan kesabaran. Kami juga mau seperti Yesus dengan sabar menghadapi segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.